Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa kabar Bapak Ibu, Ibu Santi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, Iya, dalam keadaan sehat dan baik. Alhamdulillah. Pak Arif, gimana kabarnya Pak Arif? Kabar alhamdulillah Pak, masih flu nih Pak, flu batuk. Ya, Pak. semoga Sehat-sehat ya, udah sebulan tak sehat. ya, semoga cepat sembuh Pak Arif. Ya, tetap Oke, tetap semangat lah Pak. ya. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan coaching dan juga dihadiri oleh observer atau pengamat, di mana yang sebagai pengamat adalah saya sendiri, kemudian nanti yang sebagai coach adalah Ibu Santi Agustina, dan yang sebagai coachee adalah Pak Arif. Untuk coaching kali ini kita berharap udah sesuai dengan percakapan dengan alur Tirta, di mana pada saat coaching sudah menampakkan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, eh, ada beberapa yang ingin saya diskusikan dengan coach terkait dengan rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual kali ini. Yang pertama, untuk coachnya Ibu Santi, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan? Baik, terima kasih Pak Zul. Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Iya, kepada coach saya. baik, berarti ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah mendengar aktif dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Sepertinya mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Zul. Iya, baik. Indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot itu apa saja, Ibu Santi? Yang pertama, indikatornya itu mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, memunculkan ide-ide baru yang dapat diterapkan oleh uh, coach itu sendiri. Baik, berikutnya Ibu Santi dan Pak Arif silakan melakukan coaching dan saya akan mengamati selama proses coaching berlangsung. Silakan Ibu Santi dan Pak Arif. Baiklah, terima kasih Pak Zul. Halo Pak Arif. Halo Bu. Ya Pak Bu. Arif, gimana ini signalnya? Apa bisa dihidupkan kameranya biar kita lebih bisa berkomunikasi dengan baik? Ini kamera sudah saya buka Bu, tapi mungkin nggak muncul di sana karena jaringan saya kurang apa nih Bu. Tapi Oh suara saya jelas gitu nggak Bu? ya. Oke. Suara saya jelas nggak? Suaranya jelas Pak Arif. Suaranya jelas Ya, tapi di saya wajah Pak Arif nggak kelihatan nggak kelihatan. videonya. Oke lah nggak apa-apa Iya, ya. nggak apa-apa lah Bu. Mungkin Ya. jaringan ya Pak Saya ya. udah buka nih, saya buka tapi kok nggak muncul di Oh tempat gitu Ibu. iya. Itu nggak tahu. Iya. Iya 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 ya maklum karena jaringan di sini hujan ya Pak Arif ya. Iya. Ya Pak Arif kemarin kita udah jumpa ya Pak Arif ya tentang katanya Pak Arif ada permasalahan di dalam pembelajaran kelas. Itu cuman saya perlu secara jelas permasalahan yang dihadapi Pak Arif itu apa kira-kira bisa diceritakan kembali gitu di sini di dalam Iya. kegiatan kita kali ini. Oke, baik. Terima kasih Bu ya atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk saya bisa eh, melaksanakan coaching dengan Ibu nih. Mudah-mudahan nantinya bisa terlaksana dengan baik. Saya pun mendapatkan solusi yang saya harapkan. Permasalahan yang saya hadapi nih Bu dalam proses pembelajaran, kendalanya saya dalam pembelajaran penjas itu
materi senam lantai, Bu. Dalam materi senam lantai itu siswa perempuan itu masih banyak yang takut melakukan gerakan guling ke depan, gerakan guling ke belakang. Jadi ketika saya melaksanakan praktek itu tadi tidak maksimal, Bu. Jadi itu persoalan yang saya hadapi gitu, Bu. Siswa sangat takut dalam Siswi melakukan perempuan aja, gerakan ya, Pak? siswi perempuan saja. Kalau laki-laki rata-rata banyak yang mau, banyak Oh, yang siswa ya, perempuan takut dalam melakukan gerakan ya. iya betul. Senam lantai ya, Pak? Iya, Bu, betul sekali. Iya. Oke, karena permasalahan Pak Arif sekarang kita sudah tahu, tentunya Pak Arif ada harapan-harapan yang ingin Pak Arif capai Ya. dalam pembelajaran yang saat ini sedang bermasalah ataupun yang permasalahan pembelajaran yang Pak Arif hadapi saat ini. Kira-kira harapan atau tujuan yang Pak Arif ingin capai itu bisa dikemukakan kepada saya gitu, seperti apa harapannya? Ya, harapan saya dalam pelaksanaan coaching ini, Bu, nantinya dengan coaching ini saya dapat menemukan solusi agar seluruh siswa, bukan siswa laki-laki saja, Bu, ya, seluruh siswa itu bisa bagaimana saya membuat siswi yang takut tadi itu bisa berani, Bu, bisa berani, bisa mau mencoba meskipun ada rasa takut, tapi tetap mereka mau melakukan gerakan itu kan gitu. Harapannya begitu. Begitu ya. Berarti harapan Pak Arif eh, seluruh siswa ya, bukan hanya siswi dapat melakukan gerakan ataupun berani melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam Ya, pembelajaran betul. olahraga itu ya Pak Arif ya. Ya, betul sekali. Begitu ya Pak Arif. Ya, ya. Nah, kira-kira karena eh, apa namanya, udah tahu tujuan akhir daripada yang ingin dicapai oleh Pak Arif itu, kira-kira Pak Arif bisa nggak menentukan keberhasilan seperti apa yang Pak Arif ingin capai? Tolak Ya, ukurnya gitu ya, menjadi tolak tolak ukurnya ukur dalam keberhasilan itu seperti apa gitu. ya. Kalau tolak ukur keberhasilan dalam diskusi ini ya, Bu, ya. Ya, saya mendapatkan solusi gitu kan, solusi, dan nanti solusi ini tadi bisa saya bawa ke dalam proses pembelajaran di mana nantinya proses pembelajaran itu dapat berhasil anak-anak baik putri maupun putra itu eh, tetap berani dan mau mencoba melakukan senam lantai sesuai dengan materi yang saya terapkan, Bu. Berarti tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran yang dimaksud Pak Arif adalah berani, seluruh siswa berani dan mau mencoba seluruh gerakan yang diinstruksikan dalam pembelajaran ya Pak Arif ya. Iya, betul. Nah, menurut Pak Arif sendiri, saat ini nih kekuatan apa yang Pak Arif miliki sehingga Pak Arif bisa untuk keluar dari permasalahan ini kira-kira gitu. Ada peluang apa yang Pak Arif miliki di dalam diri Pak Arif atau di dalam lingkungan gitu yang bisa menjadi kekuatan dalam mencari solusinya. Ya, kalau saya sejauh ini dalam proses pembelajaran yang kekuatan yang selalu saya miliki itu, Bu, yang biasa saya miliki ya, saya bisa memodifikasi permainan-permainan kecil untuk pembelajaran, kemudian bisa terkadang juga memodifikasi alat dalam proses pembelajaran. Dalam sejauh ini ya bisa lah kalau seandainya saya mendekatkan diri dengan siswa, bisa ada hubungan baik antara saya dengan siswa gitu. Nah, kalau saya dengar tadi Pak Arif punya banyak kekuatan sebenarnya ya. Pak Arif bisa memodifikasi alat-alat, kemudian alat-alat dalam pembelajaran permainan, terus juga menguasai IT. Bahkan Pak Arif sendiri sudah memiliki kekuatan dalam pendekatan terhadap siswa ataupun siswi perempuan. Tentunya sepertinya di sini sudah nampak gambaran apa yang Pak Arif ingin laksanakan ke depannya dalam proses pembelajaran ini. Akan tetapi di antara kekuatan itu tentu ada kelemahan ya Pak Arif.
salah mengambil strategi ataupun langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kira-kira kelemahan yang ada dalam diri Pak Arif apa Kelemahan saya itu kelemahannya? Bu, kalau siswinya nggak mau, saya nggak berani maksa Bu. Gimana Pak? Ketika siswinya ketika siswinya nggak mau, kalau saya suruh, itu saya nggak berani maksa. Oh iya, memang kita nggak boleh memaksa Pak. Seharusnya Iya. kita kan di sini sifatnya menuntun anak ya kan Pak. Iya. Nah, jadi itu kelemahannya ya Pak Arif ya. Ya, itu salah satunya kelemahan saya, Bu. Kemudian ya, ketika siswi itu, apa ya, untuk berdebat, membujuk itu saya juga kurang pandai, Bu, membujuk apa segala macam itu kurang pandai. Jadi kalau ketika siswi itu sudah tidak mau, ya ya sudah gitu, ala kadarnya aja. Maksudnya, ya udah nggak usah apa, cuma nilainya hanya pas-pasan saja saya beri, hanya seperti itu. Begitu ya Pak Arif ya. Nah, karena Pak Arif sudah kelihatan nih apa namanya kekuatan, kelemahan Pak Arif, kekuatannya banyak tadi ya. Ada 4 poin yang saya catat di sini. Kemudian kelemahannya hanya Pak Arif tuh tipe guru yang tidak bisa memaksa murid. Sebenarnya itu bagus sih Pak. Sebenarnya bukan kelemahan kalau menurut saya. Itu bisa dipandang sebagai kebijaksanaan, ya kan Pak? Nah, dari kelemahan dan kekuatan Pak Arif sendiri, menurut Pak Arif, strategi apa yang nyaman ataupun yang sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran ini, kira-kira dalam Eee, untuk menyelesaikan masalah ini? selama pengalaman saya, Bu, ya, selama pengalaman saya, ketika anak-anak itu melaksanakan permainan, eee, sambil bermain lah materinya itu, contoh misalkan gerakan guling ke depan. Gerakan guling ke depan itu saya pernah itu membuat suatu permainan yang mana anak-anak itu menyerahkan botol di antara kedua kaki, ke arah teman yang di belakang gitu. Jadi menungging lah bahasanya, menungging. Jadi, kalau kalau permainan itu kayaknya semua melakukan dengan semangat gitu, tidak ada rasa takut sama sekali tidak ada rasa takut. Jadi, ketika melakukan praktek padahal gerakannya sama gitu, guling ke depan dengan mengantarkan botol ke belakang, itu gerakannya kan sebenarnya tidak jauh berbeda gitu. Cuman, ketika melakukan guling ke depan itu ada rasa takut, dari siswa itu, dari siswa perempuan itu. Nah, itu dia ya Pak Arif ya. Ternyata murid-murid yang takut tadi kalau diajak belajar dengan cara bermain Iya, yang seperti Pak Arif sebutkan ini, ternyata dia bisa melakukan gerakan berguling ke depan ataupun berguling ke belakang. heeh. Artinya tujuan pembelajaran tercapai walaupun, mereka tanpa sadari gitu ya. Iya, betul. Jadi permainan kalau boleh tahu permainannya apa itu namanya, Pak? Ada namanya atau istilahnya Eee, gitu? kebetulan nggak ada nama sih, Bu, cuman saya meng me menggam apa, selalu membuat permainan-permainan dalam pembelajaran penjas itu yang, berkaitan dengan materi, ya kan. Jadi, kalau guling ke depan Mhm. materinya saya buat permainan gerakannya arahnya ke guling depan. Kalau guling ke belakang saya mengantarkan, botol juga ke arah teman yang di belakang itu gerakannya juga menyerupai gerakan guling ke belakang, melalui kaki menyerahkannya, mengantarkan botol itu. Jadi hampir mirip lah gerakannya dengan guling-guling belakang. Jadi Iya iya, tujuannya ya artinya heeh. gimana, Bu? Iya ya, Pak. Tujuannya, Ya Pak? jadi tujuannya ya supaya itu tadi, anak-anak itu, eee, berani gitu, Bu, berani untuk melakukan itu, gitu. Mmm, Iya iya, udah saya tangkap ya, Pak, ya. Jadi sebenarnya, dengan cara, eee, strategi tersendiri Pak Arif menemukan permainan yang mhm, judul permainannya juga belum tahu, nggak tahu tapi ya. dengan permainan ini iya, nanti dibuat sendiri oleh Pak Arif mungkin judul permainannya apa. Dengan strategi ini pembelajaran tercapai tujuannya yaitu seluruh siswa tadi, mau dan berani melakukan, apa namanya, kegiatan yang diinstruksikan dalam sesuai tujuan pembelajaran ya. Nah, Mhm,
eee, saya garis bawahi ya Pak Arif ya, Pak Arif menggunakan, teknik, bermain dalam menyelesaikan ataupun mencari solusi dari permasalahan pembelajaran Pak Arif ya. Nah, saya apresiasi loh itu Pak, karena Pak Arif sudah menemukan, solusi, bahkan menemukan permainan yang belum ada, mungkin terinspirasi dari guru-guru lain. Ini bisa Iya, jadi sumber referensi untuk teman-teman kita yang guru olahraga yang menghadapi pembelajaran, permasalahan pembelajaran seperti ini. Cuman menurut saya apakah di sini, yang menjadi komitmen Bapak dalam melaksanakan model pembelajaran seperti ini? Kira-kira komitmen apa yang ingin Bapak, sampaikan kepada, eee, saya sebagai coach Bapak? eee, komitmen untuk ke depannya, Bu, ya? Ya, komitmen heeh. Mmm, kalau komitmen untuk ke depannya ya tentunya, karena memang ini merupakan sesuatu, apa ya, suatu proses yang saya butuhkan agar pembelajaran itu bisa dilaksanakan, eee, oleh seluruh siswa, baik siswa perempuan atau laki-laki, ya meskipun itu tanpa sadar, ya saya memang, selama ini gerakan ini saya mengiranya ya permainan-permainan itu tidak terlalu, ya karena memang itu masuk ke dalam permainan saya menganggapnya itu pemanasan kan gitu. Namun ya ternyata ya itu tadi bisa, eee, kita jadikan suatu tolak ukur untuk mencapai ketercapaian pembelajaran kan gitu. Jadi ya ke depan mudah-mudahan ya saya akan berusaha untuk selalu menerapkan, proses permainan, sambil belajar lah intinya Bu ya, bermain sambil belajar di dalam proses pembelajaran dikala anak-anak itu mengalami kesulitan, dalam praktek yang sebenarnya. Mungkin itu komitmen saya ke depan. Bagus ya Pak ya komitmennya. Nah, eee, kalau begitu Pak, Bapak ini butuh dukungan nggak dalam, kira-kira apakah bisa sendiri tanpa ada merepotkan pihak lain gitu? Atau butuh dukungan Kalau orang lain? kalau dukungan sebenarnya, dukungan dari siswa sih Bu, sepertinya. Karena dukungan dari siswa ini contohnya ya ketika saya mungkin, eee, melakukan suatu permainan, ya siswa itu harus, selalu bersemangat melaksanakan ikut dalam proses pembelajaran. Ya kalau untuk pihak dari rekan-rekan guru yang lain, karena ini pembelajaran penjas itu lebih kepada spesifiknya praktek yang apa ya, kalau sarana itu penting sih Bu, sarana dalam pembelajaran, sejauh ini masih aman di sekolah saya kalau untuk sarana. Jadi sejauh ini masih masih bisa saya sendiri yang melakukannya, Bu. Berarti tidak merepotkan pihak sekolah atau pihak guru lain ya Pak ya? Karena Ya tidak, sepertinya jawaban ataupun solusinya Bapak temukan dengan cara Bapak sendiri, bahkan menemukan sebuah permainan baru. ya. Sangat baik Pak, menginspirasi saya sebagai coach Bapak, karena ini nanti bisa menjadi referensi untuk guru olahraga lain yang menemukan permasalahan yang sama untuk jenjang yang sama ya Pak ya. Ya Nah, rata-rata banyak nih Bu masalah ini. eee, Itu materi renang satu. Kalau untuk SMA renang itu anak perempuan itu ya banyak mereka itu yang nggak mau gitu praktek kalau di dekat laki-laki. Jadi kita pun guru olahraga kadang bingung kan gitu. Tapi itu nanti masalah itu iya nanti iya. kita sampingkan dulu lah kalau soal renang kan gitu. Nah, Iya iya, tapi intinya permasalahan yang Pak Arief hadapi sudah ketemu ya, dengan menemukan permainan baru tadi ya Pak Arief ya. Jadi strategi yang Pak Arief terapkan sudah bisa menyelesaikan daripada permasalahan yang Pak Arief hadapi. Nah, sebagai, eee, umpan balik dari Pak Arief, kira-kira menurut Pak Arief sendiri, eee, gimana nih, apa perasaan Pak Arif setelah, dilakukannya coaching kita kali ini?
Apa semakin mantap kira-kira dalam melaksanakan rencana-rencana Pak Arif yang sudah diutarakan atau bagaimana? Halo Pak Arif, signal Tadi jaringannya Pak Arif, ya. gimana, Bu? Gimana nih progresnya nanti ke depan atau umpan balik yang ingin saya dapatkan dari Pak Arif setelah coaching ini gitu? Menurut Pak Arif, apakah semakin mantap dalam Eh, melaksanakan rencana-rencana? saya coba nanti, Bu, ke depan ini karena memang ya untuk menumbuhkan keberanian ini kan butuh ada dukungan dari kita sebagai guru atau bimbingannya, Bu, ya. Jadi untuk menampilkan atau menyampaikan progres yang akan saya lakukan, insya Allah nanti saya coba buat suatu apa karya, entah feedback umpan balik dari siswa mengenai pembelajaran yang saya terapkan dengan permainan ini tadi, apa yang dirasakan oleh anak, khususnya anak perempuan. Nanti coba saya kumpulkan datanya, nanti saya share ke. Wah, ya ternyata hasil coaching kita kali ini nggak sia-sia ya Pak Arif ya. Pak Arif sudah Ya, menemukan sendiri solusi yang Pak Arif hadapi dan saya nanti tinggal menunggu progresnya Pak. Nanti kita tetap melakukan komunikasi secara intens pada baik, Bu. 1 minggu setelah ini sesuai chat kita kemarin ya Pak ya. Siap, Bahwasanya Pak Arif menyatakan sekitar seminggu atau 2 minggu nanti kita akan melakukan coaching kembali ya Pak siap, terkait dengan rencana tindak lanjut Bapak ini nanti ke depan. siap, Bu, siap. Demikian ya Pak Arif. Oke, Bu, Terima siap. kasih atas ininya waktu yang sudah diberikan. Semoga nanti Saya bisa saya terlaksana yang dengan ucapkan terima baik. kasih, Bu. Saya yang Iya, ucapkan terima sama-sama kasih kita. aja Saya juga atas berterima kasih karena Pak Arif memberikan inspirasi juga kepada saya. Nanti bisa dibagikan kepada rekan-rekan guru yang mengalami masalah yang sama. Oke, Oke. Assalamualaikum Pak Terima Arif. kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Santi dan Pak Arif, coaching yang sangat luar biasa. Jadi secara garis besar, eh, percakapan pada alur Tirta itu sudah nampak atau sudah muncul, di mana di situ tadi ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach. Ini Bu, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach, untuk Ibu Santi. Yang pertama, apa sih indikator yang tampak dari pengembangan tadi, Bu? Indikatornya tadi kan Pak, sesuai dengan di pra observasi yang telah saya utarakan bahwasanya saya mengarahkan coaching untuk Iya, mendapatkan solusi. Nah, di sini saya lebih menggali dengan sesuai dengan kompetensi coaching yang ingin saya spesifik saya tumbuhkan dalam coaching ini yaitu eh, mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya Pak. Nah, iya, tadi saya sudah berhasil mengajukan pertanyaan yang menggali atau memancing daripada potensi yang dimiliki oleh Pak Arif, iya, yaitu Pak Arif menemukan sebuah ide, yaitu dengan teknik bermain tadi Pak. iya, Teknik iya. bermain, sehingga muridnya mau melakukan yang disuruh atau yang diinstruksikan. Iya, bagus sekali Bu Santi. Dan di data observasi saya ini juga ya sudah terlihat yang mana coaching tersebut bebas dari penilaian dan asumsi, juga sudah terlihat fokus pada area yang ingin Ibu Santi kembangkan sesuai dengan pra percakapan yang kita diskusikan tadi. Baik, Ibu Santi, satu pertanyaan lagi Bu Santi. Nah, berdasarkan pengalaman coaching hari ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk coaching berikutnya? Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi
presence ya Pak, karena di sini saya belum melakukan kompetensi presence atau kehadiran penuh, Iya, berhubung suasana juga dalam keadaan libur. iya, Kemudian rekan saya Koci ini dijejali dengan beberapa kesibukan, salah iya. satunya juga kesibukan dari keluarganya yang Baik, mengalami musibah. Jadi saya di sini tidak melakukan komunikasi secara tatap muka, sehingga untuk melakukan kehadiran penuh atau presence tadi saya hanya melakukan chat, kemudian Gmeet beberapa kali. Jadi saya rasa kehadiran penuh itu belum terlaksana sepenuhnya. Mungkin ke depannya nanti akan bisa diagendakan ya Pak Arif ya, untuk baik, supaya tercapai seluruh kompetensi yang seharusnya ada di dalam coaching ini. Oke, baik. siap. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Ibu Santi dan Pak Arif. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lagi, berkolaborasi untuk masa yang akan datang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, Pak. wabarakatuh.